Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam gaya belajar dan ciri-cirinya. Di sini, yang perlu kalian ketahui, gaya belajar itu merupakan salah satu di mana teman-teman lebih dapat memfokuskan usaha-usaha yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan diri gitu. Dan di sini itu kemampuan seseorang dalam memahami informasi atau suatu pengetahuan memiliki tingkat dan cara penyerapan yang berbeda-beda. Nah, pemahaman ini diinformasikan untuk dapat dilakukan dalam mempelajarinya itu memiliki ilmu yang pengetahuannya luas gitu. Maka seseorang juga perlu belajar. Proses belajar dilakukan dengan interaksi indera manusia dan sumber pengetahuan, sehingga teman-teman perlu paham dari proses ini berjalan berbeda-beda setiap orangnya. Misalnya, anak A memiliki kemampuan belajar atau penyerapan pengetahuan yang bagus apabila melihat objek secara langsung. Sedangkan anak B harusnya mendengar suara dari objek tersebut. Pengarahan gaya belajar yang sesuai dengan kemampuan ini menjadi dominan, dapat membawa manfaat agar penyerapan pengetahuan menjadi lebih cepat dan efektif. Dan itu adalah salah satu tujuan kenapa kita harus mengetahui gaya belajar kita itu sendiri. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual yaitu kemampuan belajar yang melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Ciri-ciri gaya visual yaitu 1. Bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. 2. Tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. 3. Memiliki hobi membaca. 4. Suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Selanjutnya memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Selanjutnya itu ada belajar dengan melihat dan mengamati pengajarannya. Terus terakhir memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Ciri lain penampilan pada orang dengan gaya belajar visual. Pada umumnya orang cenderung rapi, tidak suka mendengarkan, namun lebih suka melihat. Orangnya teratur, berpakaian indah. Orang dengan gaya belajar visual memiliki kesulitan dalam menyalin tulisan di papan tulis atau di media lainnya. Tulisannya juga tampak berantakan dan tidak mudah dibaca. Anak dengan gaya belajar visual menyukai percobaan atau peragaan. Metode pembelajaran yang tepat yaitu dengan metode mind map, video ilustrasi, alat tulis berwarna, dan pembelajaran menggunakan bentuk. Gaya belajar auditori atau auditorial. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Suka bercerita dan berdiskusi, bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Gaya belajar auditori ini memiliki kendala, yaitu anak sering lupa apa yang dijelaskan guru. Orang dengan gaya belajar ini cenderung tidak suka membaca petunjuk dan lebih suka langsung bertanya untuk mendapatkan informasi. Kendala gaya belajar ini adalah anak yang tidak tertarik untuk memperhatikan sekitarnya, kurang cakap dalam mengarang atau menulis, cenderung suka berbicara. Oleh karena itu, metode ini yang lebih tepat dengan mendengarkan musik, menggunakan media auditori, berdiskusi, bercerita di depan kelas, dan lainnya. Anak dengan gaya belajar ini biasanya saat menghafal akan membaca keras-keras kata demi kata yang dihafalnya dan menjadi lebih efektif baginya ketika dibaca dan dia dengar kembali.
Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerak. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik ketika menghafal yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan di sebagian anggota tubuh atau semua. Menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik. Menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan yang memang disukai oleh gaya belajar kinestetik. Orang atau anak dengan gaya belajar kinestetik ini cenderung tidak bisa diam, cenderung bosan dengan gaya pembelajaran konvensional yang hanya duduk diam mendengarkan. Lebih cocok dengan pembelajaran yang melibatkan kerjasama tim, partisipasi aktif siswa, dan kegiatan aktif lainnya. Metode belajar yang bisa diterapkan yaitu dengan menggerakkan jari, mengunyah permen karet, mengeksplorasi lingkungan dengan berjalan-jalan, dan lain-lain. Pada anak, metode pembelajaran untuk anak dengan gaya belajar kinestetik bisa juga membuat permainan peran, drama, praktik, atau menari, memainkan alat musik, dan lainnya sesuai dengan kenyamanan yang dapat digerakkan atau disalurkan oleh gaya belajar kinestetik. Untuk sekarang, ada tambahan mengenai gaya belajar, yaitu gaya belajar global dan gaya belajar analitik. Untuk gaya belajar global, anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Ciri-ciri gaya belajar global, anak dengan gaya belajar global kurang rapih biasanya, meskipun sebenarnya menyukai kerapihan dalam melakukan sesuatu hal tertentu. Seringkali berserakan dan barang-barangnya pun tidak rapi. Untuk mengatasi hal ini, maka akan membuat suatu sistem penataan dengan mengategorikan barang-barang sesuai tipenya. Anak dengan tipe global ini tidak bisa hanya memikirkan satu hal, namun memikirkannya banyak hal sekaligus. Meskipun satu tugas belum selesai, dia juga akan mengerjakan tugas berikutnya. Anak dengan gaya belajar global peka terhadap sekitarnya, termasuk perasaan orang lain, dan merasa senang untuk bekerja keras membuat orang lain senang. Cenderung memerlukan banyak dorongan semangat pada saat memulai melakukan sesuatu. Itulah gaya belajar global. Yang terakhir itu ada gaya belajar analitik. Gaya belajar analitik, anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Mengerjakan sesuatu hal secara bertahap dan berurutan. Ciri-ciri gaya belajar analitik ini berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya yang sebelumnya belum selesai. Berpikir secara logika dan real, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas dan ingin perfeksionis sih kelihatannya. Cara belajar konsisten dan menetap di satu hal yang memang sebelum hal tersebut selesai. Anak dengan gaya belajar analitik menilai sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang ada, namun seringkali mereka tidak mampu menemukan titik gagasan, utamanya tentang tujuan tugas yang sedang dia lakukan, atau berfokus pada satu masalah atau tugas sampai selesai. Itu menjadi kekurangannya. Anak dengan gaya belajar analitik lebih cocok belajar sendiri, baru kemudian bergabung dengan kelompok belajar. Mereka juga mengalami kesulitan dalam belajar dikarenakan hanya berfokus pada satu hal. Cara terbaik untuk mengatasinya yaitu membuat jadwal belajar yang terstruktur sehingga sasaran belajar yang ingin dicapainya jelas. Metode belajar yang tepat yaitu dengan konsisten
menyelesaikan atau mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal